Selamat datang kembali di channel Kepompong. Pada kali ini kita punya topik yang sangat menarik sekali bagi sahabat Kepompong semua. Betul sekali Bung Tom. Gue Joko dan hari ini kita akan ngebahas tentang ide bisnis yang mungkin sederhana tapi punya potensi untuk mendunia. Bisnis apaan tuh kok? Kita akan bahas tentang bisnis lobster. Dari yang terlihat sederhana ternyata bisa jadi peluang besar dan mempunyai omset sampai dengan miliaran rupiah loh. Wih, bener banget ini kok. Jadi sebenarnya lobster itu kan nggak hanya sekedar makanan mewah yang disediakan di restoran yang mahal ya, tapi dia juga punya potensi peluang bisnis yang sebenarnya sangat menguntungkan sekali. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana cara memulai bisnis lobster atau ingin tahu tips dan triknya, tetap di sini ya, pantengin terus channel Kepompong. Jangan lupa bagi sahabat Kepompong semua untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru video dari kami. Teman-teman Kepompong, ini dia namanya Bang Bandi. Sesuai janji Bang Bandi kemarin ya, kita pengen lihat tempat penangkaran lobsternya seperti apa. Ada. Check it out. Sini tempat penampungan lobster kita. Dari kapan sih Bang bisnis lobster ini? Lu usaha lobster dari kapan gitu sampai Gitu. Mulai merintis. merintisnya? Mulai merintis dari 2006. 2006. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Ya, ada sekitar 18 tahun. 18 tahunan lah ya. Ini jenisnya memang berbeda atau gimana Bang? Jenisnya memang berbeda, dia ada 6 jenis kalau lobster ini. Dari mutiara, pasir, bangku, udang batik dengan batu, satu lagi Pakistan, cuman jarang Pakistan di sini. Pakistan. Itu Pakistan berarti matanya biru lah ya, makanya saya menemukan Pakistan. Gitu lah. Agak-agak bule dia. Lobster itu tipe-tipenya beda-beda. Itu yang membuat dia beda itu apa sih Bang kira-kira Bang? Dari habitat ya. Oh, habitatnya. Ya, dari habitat. Jadi kalau pasir dia di pasir seperti itu. Di pasir dengan batu-batuan. Terus kalau mutiara itu ada di air dalam sama di karang-karang mati itu dia. Karang-karang orang mati. Oh, jadi Ya, makanya kalau sesuai dengan harga pun mutiara lebih tinggi ya, karena emang untuk mencapai atau mencarinya lebih susah ya. Ini campur ini. Ini campur ya? Ya. Ada mutiara, ada pasir. Coba minta ini ya. Nih, biar Pak Joko tahu ini jenis-jenisnya. Oke, ini warnanya beda-beda ya. Nah, yang ini jenis mutiara ini Pak Joko. Ini mutiara ya. Ini warnanya biru seperti mutiara. Ini pegang kumisnya. Oke, sorry Pak. Ya. Ini ngeri nih gue nih. Ya. Kepatil agak ini nih. Ini mutiara ya. Ini jenis mutiara, yang ini Oke, ini jenis tuh. pasir. Ini jenis pasir. Ya, Pak Tommy panggil ambil. Tommy pegang. Ini jenis bambu. Ini bambu dia. Ini bambu. Ya. Jadi kalau memang beda-beda ya warnanya ya. Beda dia. Jadi yang ada hanya baru 3 nih. Kalau yang Pakistan hampir sama seperti ini ya. Yang Pakistan lagi kosong, kebetulan Pakistan kosong kita. Pakistan kosong. Ya. Itu jenis batu. Coba ambil. Gitu sih. Ini jenis batu, ini emang harus dipisah dia. Oh, Karena batu dia. oh batu dia. Jenis batu. Kalau dipisah kenapa dia Bang? Lebih galak. Oh lebih galak. Bang, jadi ekspornya kemana aja kita Bang Bandi? Oh, kalau kita nggak ekspor, cuma dari CV-nya ekspor dia. CV-nya ekspor. Ya, kita Berarti Bang Bandi ngepul ke CV. CV. Nah, Ya, kalau dari CV-nya nanti ekspor dia. Kalau setahu kita dia ekspornya ada ke Jepang, Tiongkok, Shanghai, Vietnam sama Taiwan. Asia berarti. Dari Asia, Asia, ya? ya. ada standar nggak sih Bang Bandi untuk ngirim ngepul ke CV-nya itu? Dia nggak terbatas. Kalau untuk kotanya nggak terbatas gitu.
semampu kita ya kirim itu. Enggak, maksudnya standar ini dari lobsternya itu dari ukuran atau Oh mungkin iya, itu ada standar. Ada standarnya. Ya, Jadi kalau harus penuhi standar itu. harus yang masuk ekspor itu yang udah masuk standar keputusan Standar, ya. pemerintah itu tadi. Aturan yang sulit itu seperti kemarin itu, seperti jenis pasir itu harus dari 22, cuman kalau sekarang udah 016 udah bisa. 22 itu ukuran. 2 mili ya. 2,2. Ya, itu agak sulit sekali untuk nelayan nyari itu karena nyari yang 1 ons aja udah susah. Udah susah. Apalagi yang ukuran besar lah ya. Ukuran besar. Tapi sekarang udah agak longgar dari jenis pasir itu 1 Sudah bisa 016 ya, udah bisa masuk, udah bisa ekspor. Jenis lainnya masih tetap dari 022. 0,22. Kalau yang jenis lainnya yang Kecuali pasir lima aja jenis ya? Pasir. aja, ya. Karena pasir paling gampang dicari sih ya. Paling banyak, Paling gampang. ya paling gampang dicari juga ya. Termasuk kan dia harus hidup ya kondisinya Hidup, ya. Kalau mati jauh harganya. Jauh ya? Ya. Tapi mereka terima yang mati juga nggak? Terima. Oh, terima juga. Terima, TPG tapi itu murah. Murah. Nah, Nah, berarti kalau bicara Bang Bandi ngepul ke sana, kemudian harus kondisi hidup, kan berarti ada tantangan yang sebenarnya Bang Bandi hadapi nih. ya. Di perjalanan itu ngejaga biar lobster tetap hidup gimana Bang? Oh ya, kita kasih alat blower, air segala macam fasilitas untuk ngidupin lobster itu udah kita siapin semua. Udah gitu siapin ya. Kemungkinan matinya berapa persen Bang, kalau saya? 1% paling 1%-an ya. ya. 1% ya dari 2 kintal ke paling 2 kilo atau 4 kilo lah gitu. Tantangan terberat Bang Bandi jalan bisnis ini apa? Kan nelayan nih sebelum berangkat kan kita kasih ini dulu. Kadang-kadang mereka Kasbon. ya nggak ada hasil gitu ya. Ah. Dari situlah paling satu nelayan memang nggak dapat hasil. Terus kadang-kadang gelombang besar gitu kan. Sama kalau di rumah ini pas kita lagi tidur mati lampu nggak ketahuan. Oh, karena Ya. tadi dihidup si lobsternya harus hidup ya. harus hidup. Dia tahan paling lama berapa lama? Kalau Kayak saya punya koi itu kan nggak lama tuh. Kalau mati ya sama aja tuh penyakitnya. ya, kalau ada alat sih kuat. Nggak, kalau Berapa? kalau Kalau posisi posisinya mati. tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen tuh paling sekitar 4 jam lah. Kalau 4 di jam, dalam air yang 4 jam atau 2 jam udah lemes jam. ya. Awal kenapa tertarik jalan bisnis ini apa? Dari bujang ya. Dari Dulu ya? bujang dulu memang kebagiannya ngurus lobster ini. Cuman waktu dulu kan direbus. Direbus. Terus barang kesininya minta hidup. Oh, Dari CP-nya minta dari hidup. CP minta ya. hidup. Tapi berarti Bang Bandi ini nggak ini Bang, nggak apa yang namanya pembenihan lobsternya ya? Pembenihan enggak. Nggak ya? Enggak. Jadi apa namanya? Pengepul ya, Pak? Ya pengepul. Saya pengepul. Jadi nelayan dapat langsung setor, nanti udah agak banyak langsung kirim gitu. Salah satu strategi yang dipakai itu harus bangun hubungan baik juga dengan nelayan-nelayan ya. Ya harus ngebina gitu. Ngebina nelayan ya. ya. Itu ada dibuat kayak model sistem pertemuan dengan nelayan-nelayan atau itu enggak? Kebetulan jadi sendiri aja Jadi sih. sendiri ya, aja. ya. Karena udah jalan Cuman lama ya. Kemitraan sama nelayan tuh ya bukan khusus nelayan Kalianda aja kita. Ya. Oh, Jadi kemana dari Kunjir, dari Sisi, Babatan dari gitu kan. Basah. Ya, Lampung Selatan lah. Selatan. Nah, Di Lampung Selatan. Nah, omset tertinggi Bang Bandi di bisnis ini berapa? Bang? Kalau untuk 1 bulan apa 1 minggu? 1 bulan. Satu bulan. Nah, hitungan 1 bulan kemungkinan sekitar 2 ton lah. Kemungkinan 2 ton. 2 ton. Ya. Dalam rupiahnya Ya, berapa tuh ya. Bang? Kalau di rupiahin mungkin Udah kebeli kalau rumah? lagi harga standar sih bisa 500.000, kadang-kadang bisa lebih kan gitu. Berarti tinggal dihitung Kali. aja sahabat kepompong. Iya. 500.000 dikali Iya. dengan 2 ton. 2 ton. Tapi itu Iya. tadi kan kalau bicara masalah lobster kan harganya fluktuatif ya, Ya, Bang Bandi ya. relatif Artinya ya, naik turun. naik turun ya. Tergantung cuaca, kemudian tergantung stok barangnya juga, habis itu tergantung permintaan dari luar negeri juga berarti ya, Bang Bandi ya. Nah, tapi pencapaian tertinggi tadi tuh di Bang Bandi tuh, itu berarti pendapatan Bang Bandi sebenarnya harian, mingguan atau bulanan? Kalau pendapatan tuh bisa dibilang mingguan lah. Mingguan Karena ya? ngirimnya mingguan ya gitu. Terus Iya, mingguan. dia kan ada yang ada masuk, ada keluar gitu ya. Jadi kadang-kadang aku cerita tadi itu Bon, nah ternyata masuk motong aja min gitu kan. Iya. Ya. Akhirnya kan ya kepotong dari itu tadi. Berarti Kalau Ya. dihitung untungnya segitu 500, cuman kan pengeluaran itu Ya. dikurangi itu tadi kan ya. Ada kerusakan, Kerusakan apa segala gitu macam, ya. kematian dan segala Ya. macamnya. pernah rugi nggak Bang? Rugi
Ya pernah sih teman, nggak terlalu lah gitu. Ya. Nah Bang, boleh dibagi nggak nih ke sahabat kepompong semua, ada nggak tips trik kalau mungkin ada yang tertarik untuk mulai bisnis kayak Bang Bandi nih? Oh gitu. Kalau trik nggak ada kayaknya ya, cuma gini aja, kepercayaan aja. Kebetulan nelayan datang kemari, terus nanti kampungnya dia nggak punya alat, dia mau beli jaring gitu kan, ya kita bantu lah gitu, untuk peralatannya atau mesin kan gitu. Kemitraan aja gitu ya, triknya seperti itu, saling percaya. Kita, ya. Jadi sebenarnya salah satu modal Bang Bandi kayak dia membangun relasi yang kuat dengan nelayan. Jadi saya teringat kayak Menteri Puji Astuti, Bang Bandi. Jadi kalau nggak salah kan Menteri Puji Astuti juga karena dia bisnisnya di kelautan juga ya. Betul. Dan dia bisa berkembang itu karena dengan cara dia melakukan pemberdayaan nelayan yang ada di sekitarnya. Dan itu kayak dilakuin Bang Bandi juga berarti Bang ya. Jadi sahabat kepompong kalau pengen mulai usaha ini bukan hanya sebatas butuh modal yang kuat sebenarnya ya Bang Bandi ya. Tetapi butuh juga relasi yang baik, butuh juga kepercayaan yang baik dengan orang. Dan terkadang nelayan itu yang dibutuhkan nggak dalam bentuk uangnya di awal. Tetapi itu tadi kayak kata Bang Bandi, mungkin dia butuhnya dalam bentuk peralatan dan lain-lain. Dan itulah salah satu hal yang dilakukan oleh Bang Bandi supaya kawan-kawan nelayan itu tetap memberikan hasil tangkapan mereka ke Bang Bandi. Dan yang pasti Bang Bandi memberikan harga terbaik ya untuk mereka terbaik, ya. Harapan Bang Bandi untuk kedepannya dari usaha ini atau dari pemerintah daerah apa nih Bang? Harapan kita mudah-mudahan peraturan jangan terlalu ketat, karena nyari lobster ini kan sulit gitu ya. Kadang-kadang nelayan satu tuh cuma dapat 1 ekor kan gitu, kadang-kadang 2 ekor gitu. Kalau dikasih peraturan terlalu sulit, kasihan nelayannya ya. Ya sahabat kepompong, itu tadi salah satu inspirasi bisnis kita dengan Bang Bandi, pengusaha lobster yang ada di daerah Lampung, tepatnya di Kalianda, Lampung Selatan. Semoga bisa menjadi inspirasi sahabat kepompong semua. Semoga bisa menjadi salah satu motivasi untuk memulai usaha, berubah ataupun